Mediator adalah profesi yang mengusung pesan damai, dan saat ini mediator sedang mendapat posisi tempat di hati masyarakat. Akan tetapi, karena profesi ini sangat diminati sekarang ini, mengenai rekrutmen mediator harus menjadi perhatian untuk kita semua. Membahas tentang hal itu, saya sedang bersama dengan kakak saya, Dr. Anda Risma Situmorang SHMH, di mana beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Mediator Duta Damai. Kita semua mungkin sudah pada tahu kan, kalau misalnya lawyer yang berperkara di pengadilan itu AMDD itu apa. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan mendengar dari beliau langsung apa AMDD dan apa niat baik yang mengusung kenapa beliau melahirkan AMDD di tengah kesibukan beliau yang sangat padat. Apa kabar kakakku? Terima kasih, selamat sore Rizka dan Hukum ID. Lama kita nggak jumpa ya. Lama. Dan sekali ini kita topiknya dari malapraktek gitu ya. Malapraktek medis tenaga kesehatan. Sekarang kita berbicara mengenai mediasi dan mediator yang berprofesi sebagai juru damai ya, juru damai profesi untuk mendamaikan orang. Nah, jadi begini Rizka, Asosiasi Mediator Duta Damai atau AMDD ini adalah suatu perkumpulan dari mediator-mediator yang sudah certified ataupun kompeten. Dia sudah lulus dari BNSP, Badan Sertifikasi Profesi, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Justitia Training Center, salah satu penyelenggara pendidikan mediasi yang terakreditasi. Yang penting terakreditasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi kalau tidak ada akreditasi dari Mahkamah Agung, tentu kita tidak bisa mengatakan saya kompeten dan memiliki sertifikasi keahlian yang akan diterima oleh pengadilan-pengadilan negeri. Nah, jadi banyak teman-teman selama ini, kalau nggak salah ada 28 penyelenggara pendidikan mediasi, namun ini hanya memproduksi atau melahirkan mediator-mediator. Tapi penyalurannya untuk berpraktek di tengah masyarakat belum. Nah, sehingga pada tahun 2021 saya dengan beberapa teman saya, Ibu Susitan, Sekum Dr. Leni Nandriana, kita berpikir bagaimana cara supaya ini terakomodir. Maka kita dirikanlah satu perkumpulan yaitu Asosiasi Mediator Duta Damai. Nah, di mana tujuan kita adalah untuk pertama sebenarnya adalah saat itu membantu para pencari keadilan yang sudah berperkara di pengadilan negeri ya. Biasanya kalau kita jadi advokat itu mediasi itu hanya formalitas dilakukan oleh para hakim mediator untuk melaksanakan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Nah, tidak ada kaukus, tidak ada waktu yang lebih cukup dari mediator untuk mempertemukan dan mencari kepentingan-kepentingan yang tersembunyi dan melakukan pertemuan-pertemuan antara pihak penggugat tergugat sehingga angka pencapaian perdamaian itu sangat kecil selama ini. Nah, dari keprihatinan itulah kami berangkat untuk sepakat untuk mendirikan suatu lembaga, dan ini kami dirikan 2021 hanya dengan 9 orang pendiri, itu pengurus dan itu waktu itu pengawas. Dan puji Tuhan saat ini anggota kami pada 2 tahun perkumpulan berdiri sudah ada 60 orang mediator dan sudah melaksanakan mediasi di berbagai pengadilan negeri, misalnya Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, di Serang, Cibinong, Tangerang, dan di PN-PN lain sekitar Jabodetabek seperti itu. Kenapa namanya kakak memilih Duta Damai? Itu kan ya, ngeri itu, ya, itu mendengarnya juga duta perdamaian kan? Iya, benar. Jadi pada awal kami mendirikan ini saat itu kita beranggapan terutama Ibu Wakil Ketua Susitan, kandidat doktor mengatakan kita harus memiliki lambang dan pengertian filosofi. Ya, jadi jangan asal membuat pendeta tapi harus ada filosofinya. Makanya saat itu kita pilihkanlah gambar ini, mendesain ini sangat sulit Rizka ya. Di sini ada tangan salaman sebagai lambang perdamaian. Terus ada saat itu juga sempat kita berpikir mau bikin burung. Burung itu kan lambang pembawa pesan duta, seperti waktu pada zaman air bah Nabi Nuh, maka burung itu terbang keluar untuk melihat daratan sudah bisakah ditempati oleh makhluk hidup. Nah, jadi saat itu kita berpikir seperti itu. Duta itu artinya kamilah utusan. Jadi kalau banyak mediator ya semua pasti punya misi dan visi yang untuk mendamaikan para pihak. Tapi kami satu mengatakan kita percaya diri, kitalah dutanya, kitalah pelopornya yang
akan melaksanakan mediasi secara profesional dan berintegritas itu. Jadi kita berkeinginan dan berharap bahwa AMDD ini sebagai duta mediator pembawa damai dalam pihak-pihak bersengketa seperti itu, Rizka. Kak, ada selentingan yang mengatakan seperti ini. Kami nggak mau tunduk dengan satu organisasi karena ketika kita tunduk di satu organisasi itu satu mengikis independensi, karena kan mediator juga harus independen juga walaupun ada di bawah pengadilan ya. Nah itu kalau menurut kakak bagaimana dengan anekdot? Pendapat saya ya. Jadi mestinya begini, makhluk itu kan tentu makhluk sosial. Makhluk sosial itu butuh aturan dan keteraturan. Nah, butuhnya kita organisasi adalah agar kita memiliki etika, etos, ya. Ketika kita berkumpul ada beberapa mediator dalam satu perkumpulan, tentu kita harus membuat kode etik, code of conduct. Seperti hakim kan punya kode etik perilaku hakim. Nah, ini adalah menjadi tolak ukur SOP. SOP kita pada saat melakukan profesi, ya. Pengacara juga punya kode etik kan. Nah, jadi kalau ada mediator yang tidak mau berkumpul, ya saya pikir ini tidak baik ya. Artinya dia mau melakukan profesi itu sesuka-sukanya. Katakanlah misalnya begini, kita niatnya mau melaksanakan mediasi itu secara cepat, murah, dengan biaya ringan. Bahkan kami loh Rizka, anggota AMDD yang berjumlah 60 orang ini, pada saat MOU dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun pertama itu pro bono murni. Kita tidak menerima jasa mediator dan tidak menerima biaya mediasi. Padahal itu boleh ya? Boleh. Ada aturan di Perma nomor 1 tahun 2016 dan pelaksana Perma lainnya. Tapi kita memang niatnya kan tadi untuk membantu masyarakat. Masyarakat sudah sulit. Nah, dan kita ke waktu itu memperlihatkan dulu kinerja kita kepada pihak pengadilan. Dan ketika terbukti signifikan pencapaian perdamaian, nah barulah tahun kedua kita mengusulkan agar mediator bolehlah menerima biaya mediasi. Karena memang ada aturannya. Di luar pegawai pengadilan negeri dapat menerima biaya mediasi seperti itu. Jadi kalau ada mediator yang mau sendiri, tidak mau ada aturan, itu perlu dicatat dari pengadilan. Menurut saya tidak hanya memberikan SK mediator non hakim aja pengadilan. Kalau terjadi kekacauan, nah katakanlah misalnya itu kan dokumen negara, dokumen pengadilan dibawa keluar, disalahgunakan, disalahartikan, menghubungi pihak-pihak, mengatur perkara misalnya, kacau kan? Nah, tapi ketika kita mempunyai kode etik yang diatur, nah itulah yang sekarang ini rapat anggota pleno AMDD. Kita akan mengasahkan kode etik dan kita nanti akan mengangkat majelis kehormatan etik. Nah, ini konsekuensi. Karena kita mau diawasi oleh pengawas sudah ada. Ada majelis kehormatan. Kan ketika kita membuat kode etik itu kan perlu penegakannya. Ketika kita langgar ada yang tidak komit, maka nanti majelis kehormatan etik profesi mediator AMDD lah yang akan menegakkan itu untuk memberikan sanksi. Jadi saya pikir kalau ada mediator yang tidak mau terikat, ya itu tanda petik patut dicurigai niatnya untuk berbuat baik apa tidak dia mau jadi mediator. Mau bebas. Kan kita tidak bisa bebas, kita kan terikat. Kalau kita bermediasi di pengadilan atau misalnya kita mediasi bukan di pengadilan, katakanlah misalnya di BUMN, nanti kita kerjasama dengan kepolisian, dengan BPN, karena sekarang ini alternatif penyelesaian sengketa itu menjadi idola loh. Dan menurut saya mediasi itu adalah alternatif penyelesaian sengketa yang berbiaya murah dibandingkan arbitrase misalnya. Ini adalah sangat membantu dan ini sangat mengurangi beban berperkara ya Rizka. Ya. Itu pendapat saya. Kak, kalau kita bicara perkumpulan berarti dan kode etik itu berarti kita mau membahas masalah profesionalisme nih. Betul. Ya kan? Nah, profesionalisme dan integritas mediator itu apa yang menjadi acuan menurut Kakak terkait dengan mediator yang profesional dan berintegritas? Pertama, seorang mediator dikatakan profesional apabila dia sudah memiliki kompetensi. Kompetensi tentu kalau kita berbicara kompetensi tentu mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus kompeten oleh Badan Sertifikasi Profesi BNSP dan juga dia mengikuti pelatihan yang terakreditasi dengan Mahkamah Agung. Pelatihan dengan penyelenggaraan terakreditasi dengan Mahkamah Agung. Dia memiliki sikap independen. Independen itu apa? Dia tidak terpengaruh penggugat dan tergugat. Saya misalnya, saya tidak bisa
atur oleh penggugat dan tergugat, nggak bisa diarahkan. Tapi kita objektif, kita berada di tengah, kan mediator kan wasit. Nah, kita profesional, contoh on time, disiplin. Kita sudah menetapkan jadwal mediasi, kita laksanakan. Kita nggak boleh oh saya maaf terlambat, para pihak. Kita kan mau menggantikan posisi mediator hakim yang begitu sibuk di kegiatan-kegiatannya. Tentu kita harus datang lebih cepat, lebih ada waktu mendengarkan. Mediator itu mendengarkan keluhan. Nah, ketika kita sudah mendengarkan, kita tahulah apa permasalahannya. Jadi disiplin, memiliki kemampuan, independen dan objektif. Tidak boleh bersifat subjektif, tidak baperan, dan yang pertama lagi penting adalah integritas. Nah, pengadilan kan punya prinsip perkara itu mesti cepat, biaya ringan. Ya jangan dong orang sudah susah malah kita tagih lebih mahal dari biaya perkara. Kalau kami di MDRI mengatakan paling mahal biaya mediasi itu 1 juta paling tinggi. Batas terendahnya 500, dan apabila ada yang tidak mampu, wajib hukumnya mediasi terus dilaksanakan. Jadi tidak karena tanpa biaya, tapi katakanlah tidak mampu. Nah, kalau kita juga tahu kan, katakanlah misalnya mahasiswa yang sudah nggak mampu membayar uang SPP, masa kita harus tagih? Katakanlah nenek-nenek seperti saya alami di Jakarta Timur, nenek-nenek minta cuma cahaya berperkara dengan anaknya, tuntutan ganti rugi pun tidak ada rupiahnya. Masa saya harus membebankan lagi biaya? Perceraian misalnya, orang udah susah. Nah, tapi kalau dia misalnya PT besar gitu ya, seperti baru-baru saya damaikan di Jakarta Barat, ya kan, itu nilai perkaranya pun miliaran dan dibayar 1 miliar. Wajar kalau saya terima 1 juta biaya mediasi, karena untuk mencapai suatu perdamaian itu butuh proses waktu bagi saya berkali-kali, karena saya harus mau mendengarkan, menggali, mempertemukan, baru sampai pada satu titik tujuan sepakat yang berperkara. Tapi itu sepakat Kak ya, itu perusahaan yang di Jakarta Barat? Oh sepakat dan damai ya? Itu dibayar langsung Rizka, dan itu kita sebagai mediator harus bertanggung jawab atas kesepakatan yang dilakukan para pihak di hadapan. Ingat ya, jadi bukan mediatornya yang sepakat, para pihak sepakat dan penandatanganan kesepakatan di hadapan mediator, dan selanjutnya didaftarkan untuk dijadikan akta perdamaian. Nah seperti itu namanya profesional. Dan kalau kita dikasih berkat, puji Tuhan. Terus tahu saya dikasih berapa? 500.000 rupiah. Padahal kakak bisa kasih 10 kali lipat gitu ya. Itu yang dibayarkan, saya katakan kepada termohon, transfer dulu pakai e-banking, sudah masuk diterima penggugat, baru kesepakatan kita tanda tangani di hadapan mediator. Dia terima, dan itu saya ikhlas saja menerimanya, sekalipun dikasih. Tapi happy ya? Oh happy, bahagia, karena yang saya lihat bukan biaya 500 ribunya. Nah, tapi tentu ada juga yang pengacaranya yang punya pengertian ya. Terus dia bilang, Bu Risma, saya berikan ya, saya dikasih waktu itu 1,5 juta. Saya bilang puji Tuhan saya menerima dengan ikhlas hati. Seperti itu. Tapi walaupun kakak biasanya 1,5 juta US kan, tapi kalau ini ya nggak apa-apa lah ya gitu. Jadi hidup itu seperti ini Rizka. Saya teringat satu idola saya dulu, almarhum Profesor Paulus Ependilo Tulung, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mari di Mahkamah Agung. Jadi beliau bilang gitu, tangan itu tidak selalu harus mencetak uang. Jadi ada kalanya kita menabur, menuainya tidak saat ini. Mungkin tidak di masa saya hidup. Mungkin anak saya, mungkin keturunan saya. Jadi bagi saya itu kita tidak selalu harus menghasilkan uang miliaran, ratus juta. 500 ribu pun kalau kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, orang lain bahagia, tidak lagi ribut, bisa kembali hubungannya baik, itu membahagiakan saya. Alangkah saya sangat bahagia Rizka. Dan ini kita bicara satisfied ya? Iya. Kepuasan. Kepuasan. Gitu ya? Karena kepuasannya bukan di uangnya. Kalau di uangnya saya kurator. Jelas 7,5%. Tanya nanti Pak Petrus rekan saya kurator itu berapa persen, ada penetapannya. Kalau beliau nggak boleh ngomong banyak kan, Dewan Kehormatan soalnya. Oh iya, maksudnya sebagai kurator, maksudnya teman-teman saya boleh Ibu Duma Hutapea lah. Tetapi ketika kita menjadi mediator, kita menolong orang yang berperkara. Jadi bukan tempat mencari uang, tetapi kalau sekedar untuk ongkos lah, bayar tol,
buat kita transport, parkir boleh lah. Itulah namanya biaya mediasi, bukan jasanya. Seperti itu Rizka. Kak, di mediator yang disatukan di dalam satu wadah yang bernama Asosiasi Mediator Duta Damai ini kan apakah itu menjadi barometer ya? AMDD ini menjadi barometer dari organisasi mediator yang profesional. Iya, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Mediator Duta Damai AMDD mengatakan demikian. Karena kami di sini terdiri dari advokat-advokat senior dan pendiri serta pengawas, dan yang duduk di Majelis Kehormatan itu adalah juga Purna Bakti Hakim Agung seperti Dr. Sahlur Rabain, Ibu Titi Nurmala Siagian Hakim Agung Wanita, Ibu Herani. Nanti di majelisnya itu ada Profesor Basuki Rekso, ada Pak Petrus Balapationo, siapa yang nggak tahu beliau itu, ya, udah sangat senior sekali. Ada Ibu Mary Girsang dan ada juga Bapak Dokter Apoteker Gunawan Wijaya. Siapa yang nggak tahu itu? Jadi saya mengatakan untuk sangat profesional, tertata, legalitasnya jelas, dan para pendiri pengurus, sehingga kami pun mempunyai kriteria selektif. Kami tidak asal menambah banyak jumlah anggota, tetapi kami mau yang sama-sama menjaga integritas, menjaga nama baik mediator non hakim, dan terutama menjaga nama baik pengadilan-pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Itu cita-cita luhur kami, Rizka. Ya. Kak, di AMDD ini apakah nanti ada kekhususan, misalnya yang berperkara di pengadilan itu kan tidak hanya satu subjek, dalam pengertian perdata umum, ini kan ada medis, ada apa. Nah, apakah nanti Kakak akan mengkualifikasikan, misalnya ada pendidikan tentang mediator medis, ada pendidikan tentang perdata biasa, ya seperti apa? Iya. Itu rencana Kakak. Jadi yang dikatakan profesional itu menurut saya adalah serahkanlah semua pada ahlinya. Tidak palu gada, apa lu gua ada. Jadi mediator Duta Damai ini adalah mediator umum. Semua bisa dikerjakan, tetapi kami sudah membentuk kekhususan. Misalnya di bidang medis dan kesehatan, ya, itu sangat limitatif. Yang bisa mengerjakan itu adalah tentu orang berpengalaman di bidang medis, dokter-dokter, advokat yang sudah biasa menangani perkara-perkara kesehatan dan medis, ya. Itu kita sudah membuat pelatihan dan mendidik para mediator, khususnya disebut mediator khusus medis dan kesehatan. Nah, nantinya juga mediator khusus mungkin perkebunan, mungkin akan ada bidang-bidang tertentu lainnya, bisnis dimungkinkan. Tapi yang sudah kami latih dan sudah bentuk adalah Perkumpulan Mediator Khusus Medis dan Kesehatan Indonesia. Sudah ada. Dan kalau Pak Petrus Balapationo itu mediator illegal logging. Oh gitu. Beliau ngelotok masalah itu. Nah itu tergantung. Jadi nanti kita akan dari perkumpulan ini akan kita carilah di bidang-bidang. Jadi ada mediator khusus di bidang misalnya tambang. Ada mediator Bu khusus Mary Girsang. Bu Mary Girsang. Mediator khusus di bidang maritim. Pak Landong. Ya. Iya. Jadi mediator khusus di bidang hak kekayaan intelektual Ibu Susitan. Gitu. Dan itu memang dialokasikan oleh AMDD kayak. Jadi di situ ada kita mendorong. Kita akan mendorong. Jadi bukan dari bagian jadi AMDD ini adalah rumah besar. Seperti hukum kesehatan, dia adalah rumah besarnya. Nanti mediator-mediator khusus ini adalah rumah kecilnya. Kalau kedokteran mungkin spesialis ya. Spesialisnya betul. Ya. Spesialisnya begitu. Kalau kita berbicara organisasi, artinya kita akan berbicara yang paling utama adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu yang menjadi acuan Kakak dan teman-teman Kakak di AMDD itu untuk bertindak, dan juga kode etik. Nah ini dan sekarang kita lagi bahas itu kan? Iya betul di rapat pleno ini. Di rapat pleno. Nah apa yang menjadi titik acuan dari kode etik itu? Apa yang nggak boleh secara garis besar aja Kak? Yang nggak boleh dilakukan oleh mediator, misalnya nggak boleh bertemu di luar pengadilan atau bagaimana? Iya tentu kan kalau kode etik itu bisa independensi. Ada kode etik hubungan antara mediator dan mediator lain, hubungan dengan para pihak. Tentu contohnya hubungan dengan para pihak ya, tentu tidak bisa membebani para pihak dengan biaya yang mahal. Tentu ada juga misalnya harus bersifat subjektif.
nggak boleh. Harus bersifat objektif yang boleh gitu ya. Harus bersifat independen, tidak boleh ada benturan kepentingan. Jadi misalnya sudah pernah ada kliennya, tiba-tiba atau katakanlah dia dulu mediatornya dalam suatu perkara itu, katakanlah gagal deadlock, nanti dia menjadi pengacaranya, itu nggak boleh. Seperti itu, tidak boleh. Karena konflik of interest kayak. Iya, akan terbentur dengan konflik of interest seperti itu. Ya. Dan nanti akan ada dewan etik. Iya, akan ada dewan etik, namanya dewan etik, majelis etik kehormatan, majelis kehormatan etik profesi mediator duta damai. Jadi dia berbentuk majelis, terdiri 5 orang yang nanti akan kita minta pengesahan. Kak, kita mau berbicara di luar dari AMDD nih. Mediator itu kan nggak hanya AMDD, kita semua tahu ada apa? Paguyupan gitu ya. Ada sub yang ada perorangan juga. Iya. Nah, apa yang akan kakak lakukan sama mereka? Karena kan kalau misalnya ini tadi kita sempat ngobrol, kakak akan mendorong ini ke Mahkamah Agung untuk menjadi apa ya, trigger untuk semua pengadilan kan gitu. Seperti kakak kemarin MOU dengan mana aja kak? Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta Utara. Yang betul-betul eksklusif itu yang baru organisasi Jakarta Timur. Kalau Utara masing-masing. Nah ini yang akan menimbulkan masalah. Jadi ketika masing-masing itu dia tidak terikat dalam satu organisasi, tidak terikat dalam satu kode etik. Contoh, AMD ini udah memutuskan paling maksimum biaya boleh ditarik daripada para pihak 1 juta. Minimum 500 dan yang tidak mampu harus tetap dilaksanakan. Tapi ada yang saya dengar teman-teman, ada mungkin oknum menarik lebih dari 1 juta. Mengambil berkas perkara lebih daripada apa yang disepakati. Nah inilah akibat tidak ada satu organisasi. Jadi akhirnya dia bebas, padahal kita ini kan pendatang tamu di pengadilan. Ketika jadi kita kontrolnya nggak ada kayak? Kontrolnya harusnya pengawas dari pengadilan. Tetapi apakah jalan? Apakah pengadilan tahu apa yang dikerjakan oleh si mediator itu? Kalau di kami jelas ada kesepakatannya. Meminta lebih dari 1 juta biaya itu berarti pelanggaran. Karena ada kesepakatan kami, ada anggaran rumah tangga kami. Karena itu untuk menjaga kebersamaan dan menjaga integritas. Nah, berbahayanya kalau masing-masing, kecuali di luar ya, kalau di luar tidak di pengadilan ya bolehlah mau 10 juta mau berapa juta tergantung kesepakatan para pihak. Tapi kalau di pengadilan itu kan pengadilan kan melimpahkan kepada mediator dan hakim. Lantas kita membebani para pihak melebihi biaya daripada perkara, itu nggak benar. Udah nggak benar begitu tujuannya, niatnya udah perlu dipertanyakan karena kita bukan untuk mencari kaya, bukan mencari uang. Kalau mau kaya jangan jadi mediator ya, jadi kurator. Iya, kalau mau jadi kaya kurator, jangan jadi mediator. Pak Petrus ya. Nah, nanti jadi provokator akhirnya jadinya. Akhirnya apa? Rusak nanti citra daripada mediator non hakim dan pengadilan itu sendiri. Itu yang disayangkan kalau diserahkan kepada masing-masing mediator. Karena pengadilan kan tidak tahu masing-masing ini. Kan kami bukan bagian dari pengadilan. Kalau pengadilan itu ada IKHI, Ikatan Hakim Wanita, Ikatan Hakim Indonesia. Nah ini kurator, mediator-mediator yang diberikan SK terus berpraktek tanpa ada pengawasan, tanpa ada kode etik, tanpa ada perkumpulan, bagaimana? Dan itu menjadi poin penting untuk kakak mendorong itu untuk ke Mahkamah Agung ya? Iya, saya contohnya. Ketika saya praktek pertama kali di Jakarta Utara, saya sangat senang. Saya mempelopori sama teman-teman. Tapi ketika saya lihat ada mulai kekacauan, ada yang menagih lebih dari 1 juta, tidak terkontrol, mengambil perkara berkas lebih dari 10, saya menyatakan berhenti dan tidak aktif lagi. Karena saya lihat belum ada perbaikan. Karena saya nggak mau tergerus integritas saya. Saya nggak mau kebawa-bawa nama baik saya. Jadi catat Rizka, 1 Februari 2024 saya sudah menyatakan berhenti dan tidak menerima berkas lagi di PN Jakarta Utara. Dan itu kakak sampaikan secara tertulis kepada Ibu Hera KPN yang baru. Ada suratnya 1 Februari. Karena saya lihat pelaksanaan mediasi ini sudah cenderung potensi disalahgunakan. Saya nggak mau terbawa-bawa, saya keluar dari mediator dan hakim PN Jakarta Utara secara tertulis. Jadi saya tidak menerima lagi yang hanya kakak saja atau juga namanya saya saja.
Akhirnya saya berikan kepada kebawasan kepada anggota yang mau aktif, tapi tetap jaga integritas. Tetapi sekalipun mereka tetap berpraktek di sana dan di Jakarta Utara itu bukan organisasi AIBD kerjasama dari masing-masing, tapi kami kan ada ikatan, ada kesepakatan di AIBD bahwa tidak boleh meminta biaya melebihi dari 1 juta. Kami membuat aturan sendiri yang mengatur diri kami, membentengi diri kami seperti itu. Kak, apa yang pernah ada contoh kasus yang kakak pernah selain Jakarta Barat tadi yang berusaha miliaran dia senjata miliar, ada nggak yang mengena banget ke hati kakak ketika kakak menangani itu sebagai mediator? Oh iya ada Rizka. Jadi kalau cuma utang piutang, uang prestasi biasanya. Ketika saya menangani Jakarta Timur, seorang nenek berkara harus membuat putrinya karena ketika kandung, ketika ditutup rumahnya, nenek ini minta diberikan cahaya sama gang lorong. Padahal ini rumah-rumah pemberian warisan diberikan dibagi-bagi oleh orang tua ketika masih hidup. Nah, tapi akhirnya nenek ini, ibu ini menjadi penumpang. Dan penumpang karena sudah semua diserahkan kepada anak yang tiga dan sudah balik nama. Ketika ditutup, akhirnya mau dijual rumah itu ditutup. Nenek ini minta pencahayaan dan udara. Saya berusaha setengah mati sampai sekarang. Saya izin kepada Pak Ketua, Pak Matius. Kalau memang tidak bisa nenek itu kesini kan oleh waktu, kalau saya akan menemui bermediasi ke rumahnya. Bolehkah? Boleh. Tapi hanya dalam posisi roda. Ketika itu saya katakan juga sama putrinya, kalau memang tidak mau bayar upah tukang mediator akan membayarnya. Tapi jadikanlah hubungan baik. Apapun itu adalah ibu sendiri. Nenek juga jangan lagi menyumpahin anak berbagaimanapun anak. Ketika mereka bisa berpelukan kembali, saya alangkah bahagianya di situ. Ketika saya lihat bahagia hubungan anak dengan ibu kembali utuh. Janganlah utuh, kembali mereka bisa berpelukan, itu saya cukup bahagia. Mendamaikan seorang putri yang menutup akses rumahnya ke ibu kandungnya, dan mereka harus bersengketa ke pengadilan, tapi di tangan mediator dengan kesungguhan saya, kesabaran saya bujuki. Saya pakai juga pendekatan persuasif. Saya katakan kalau di saya kebahagiaan itu adalah menghormati orang tua, panjang umur, apapun bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak direstui, diridhoi orang tua, apapun bisa hilang. Saya katakan gitu. Jadi apalah arti cuma membuat jendela 40 kali 1 meter. Kalau keberatan membayar upahnya, biarlah mediator yang membayar upah tukangnya. Itu saya katakan. Dan akhirnya mereka bisa selesai. Itu yang paling mengena, membahagiakan saya sebagai mediator non hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Dan apa pesan kakak untuk para mediator di luar sana yang masih dan juga calon-calon mediator, karena mediator saat ini teman-teman sudah mendapat tempat khusus di hati masyarakat pencari keadilan ya, karena satu sekarang kalau dulu mediatornya marah-marah, terus pakaiannya ya suka-suka mereka gitu. Kalau sekarang tampil elegan karena ya mungkin dididik di AMDD gitu kan ya. Iya. Jadi apa pesannya Kak? Satu lagi Rizka, di AMDD itu mediatornya itu ada lulusan LLM seperti Pak Jandri, para dokter, ya, Purna Bakti Hakim Agung yang sudah puluhan tahun mengabdi di bidang hukum. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan asal mencari profesi. Memang ini adalah CSR kami. Ini adalah pengabdian kami kepada masyarakat, kepada pencari keadilan dan juga ke pengadilan. Tentu tugas kami adalah sharing ilmu kepada yang muda-muda, kami bina, kami bimbing. Nah, tentu kami tidak rela kalau ada di luar sana yang merusak tatanan kehidupan bermediasi, merusak nama baik mediator non hakim. Sehingga sampai nanti misalnya mediasi ini dikembalikan dilaksanakan oleh mediator hakim, pencari keadilan tidak terlayani, mediasi dilakukan hanya formalitas, itu yang kami tidak rela. Kami betul-betul dari MDD sangat berharap dan menghimbau kepada teman-teman jangan merusak, dan tentunya kepada pengadilan juga, ke Mahkamah Agung, jangan asal memberikan SK, asal begitu sudah memiliki syarat diberikan SK tapi tidak ada pembinaan. Akhirnya mediator-mediator nanti bisa merusak sistem ini sehingga bisa lagi kembali ke seperti semula, bisa mediator-mediator jelek namanya, pengadilan jelek namanya, dan mediator
ditutup kesempatan lagi di pengadilan-pengadilan. Tapi Kak, apa yang menjadi bekal dari Mahkamah Agung itu untuk lebih mengenal, oh ini yang qualified, ini yang nggak qualified. Kalau organisasi kan baru AMDD nih. Nah, itu dia makanya saya katakan sebaiknya dari pengadilan itu harus memang kalau pribadi kan dia tidak bisa mengenal hanya dari kertas. Ya. Cukup dididik, ada foto, ada ijazah, selesai, dan tidak mesti sarjana hukum. Nah, mestinya memang yang terbaik adalah bekerja sama dengan organisasi sehingga ada penanggung jawabnya. Ketika ada anggota bermasalah, tinggal panggil pengurus, tanya pengurus itu anggotanya nggak beres. Kalau memang ada pelanggaran etika, kami serahkan kepada Majelis Kehormatan Profesi Mediator AMDD. Seperti itu. Jadi jangan dibiarkan jadi liar gitu. Jadi liar masing-masing punya acara sendiri, rusak nanti nama mediator non hakim. Ya. Bagi teman-teman pemula atau lawyer-lawyer muda yang ingin menjadi mediator, itu bisa punya website kayak? Iya, websitenya baru direncanakan setelah rapat anggota ini nanti. Ya. Tapi ada sekretariatnya di Jalan Antara nomor Jalan 45. Antara nomor 45. Ya. Dan itu bisa nanti kami akan cantumkan di bawah ini ya. Untuk bisa mendaftar atau untuk mendapatkan pendidikan atau kursus atau apa itu. Iya, untuk menjadi anggota AMDD. Jadi anggota AMDD. Tapi teman ada yang ledekan nih dari teman sohibnya kakak Pak Hartono. Kalau AMDD ada, dia mau bentuk semedi katanya. Ya boleh saja. Serikat Mediator Indonesia, tapi semedi, dia mau bersemedi dulu di. Ya boleh saja. Setiap orang di Republik Indonesia negara hukum ini bebas untuk mendirikan organisasi masyarakat, perkumpulan. Tetapi kan organisasi itu harus punya landasan, tujuan, visi misi, dan tentu harus ada filosofinya. Nah itu sih boleh saja, setiap orang boleh bebas, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ya tapi Rizka kan sudah lihat, tadi saya katakan di sini para advokat senior, di sini para kurator, doktor, LLM, pernah bakti hakim agung. Itu catatan. Bahkan putri Pak Wapres Profesor Siti Nur Ajijah Maruf Amin pun menjadi pendiri dan anggota kami. Itu menurut saya sih barometer ya, nama baik itu bisa dilihat track recordnya, orang-orangnya yang ada di dalam. Bukan asal ngomong kami nomor 1, tidak. Tentu harus dilihat track record dan orang-orang di dalamnya. Seperti itu. Oke. Kakak tadi belum kasih pesan untuk para mediator atau calon mediator di luar sana. Oke, buat para mediator ataupun calon mediator, pesan saya adalah kalau memang mau menjadi mediator harus memiliki visi misi yang jelas, bukan mencari uang, tetapi bahkan untuk mengabdi kepada masyarakat, kepada para pencari hukum ya. Itu yang terutama, karena tidak hanya di pengadilan, bisa juga di luar pengadilan kita melaksanakan profesi sebagai mediator, tapi bukan tujuan utama untuk mencari uang. Uang itu adalah berkah, efek daripada apa kita kerjakan. Kalau memang mereka happy, mereka berdamai dan mendapatkan haknya, ada mereka berikan, kita terima. Seperti itu. Tapi bukan berarti teman-teman harus matok ya. Oh iya. Harus minta di luar dari kemampuan dari si para pihak. Iya. Begitu teman-teman, jelas sekali bahwa AMDD Asosiasi Mediator Duta Damai itu tugasnya memang dari langit, karena mereka punya niat yang tulus untuk mendamaikan. Dan seberapa besar Kak mediator mengurangi tingkat perkara di pengadilan? Signifikan, belum sampai 30%, 20-26%. Itu yang sudah dicapai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Timur juga lumayan besar, lebih 10%, 12%. Di Barat karena masih baru 3 bulan belum bisa dilihat presentasinya. Tapi terakhir nih teman-teman, ada anekdot begini. Kalau para lawyer itu nggak mau kalau misalnya didamaikan gitu loh Kak. Kan fee-nya tambah kecil nanti kalau itu, kalau kakak gimana? Makanya saya bilang tujuan visi misi kita kemana. Kalau saya malah lebih mengatakan selain hatinya ada untuk mendamaikan, juga harus sebenarnya udah selesai dengan dirinya. Kalau mesti doyan uang puluhan juta, apalagi ratusan juta, salah benar milih di mediator. Kalau mau mediator profesional di luar pengadilan bisa, di luar negeri bisa. Jadi mediator bisa memediasi perusahaan besar dengan perusahaan besar. Ya kan bisa montok dia 10% atau 20%.
Tapi kalau jadi mediator di pengadilan, lupakan mimpi besar untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Kalau mau dapat duit yang sebanyak-banyaknya, jadilah kurator. Betul. Nanti ketemu sama Pak Petrus Balapati. Iya. Kalau nggak mau jadi kurator juga, jadilah provokator. Gitu nggak ya? Jangan jadi advokat ataupun pengusaha. Iya. Oke. Gitu ya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat, salam damai buat kita semua. Sampai ketemu.